Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran didasarkan lantaran Zulkifli Hasan tidak mengambil cuti sebagai Menteri Perdagangan pada saat kampanye di beberapa daerah. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan pelapor. 2. Perbuatan terlapor mengikuti kampanye pemilu pada hari Selasa 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada hari Rabu 24 Januari 2020 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo dilaporkan ke Bawaslu Lampung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2024. Pelaporan terhadap komisioner ini dilayangkan organisasi masyarakat ke Bawaslu dan DKPP atas dugaan menjanjikan kursi DPRD kepada seorang caleg kota Bandar Lampung dari salah satu partai politik. Selain menjanjikan kursi DPRD, oknum komisioner KPU Bandar Lampung juga diduga meminta uang senilai 530 juta rupiah. Sejumlah bukti diserahkan ke Bawaslu dan DKPP berupa rekaman percakapan dan informasi berita yang tersebar di media. Bawaslu Lampung akan melakukan kajian terhadap laporan untuk kemudian direkomendasikan ke pihak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Kita terima, kemudian 2 hari ke depan kita akan melakukan kajian awal kembali terhadap laporan ini, dan 2 hari ke depan kita akan sampaikan juga hasil dari kajian awal kita. Apakah akan kita registrasi atau masih ada perbaikan. Pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi membantah kabar bahwa P3 akan dukung pemerintah dan akan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak terjadi. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis dan berdampak besar bagi bangsa, negara dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu.
Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.